وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan dari beberapa kitab yang kita sedang pelajari, yang sedang kita bahas. Sekarang kita kembali membahas kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Sudah banyak pelajaran-pelajaran yang kita bahas. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari dapat memberikan faedah, dapat memberikan manfaat untuk kita dalam meniti jalan di dalam kehidupan dunia ini, dan bisa berfaedah untuk kita kelak nanti di hari kiamat insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kitabnya, yaitu kita masuk ke dalam bab Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini yang kita akan bahas. Ya, mudah-mudahan nanti dapat dipahami, dan ya, saya juga mohon maaf jika dalam penjelasan memberikan keterangan ya kurang ya, atau banyak kekurangan dalam penjelasannya ya, karena keterbatasan dan kelemahan ilmu dari ya saya yang menyampaikannya. Nah, apa itu yang kita bahas dari kata atau kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini adalah satu ayat yang dapat kita baca di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat pembukaan ayat-ayat Al-Quran. Ya, dan ini bahkan wajib kita baca ya setiap hari itu minimal 17 kali. Ya, karena kita sholat ya 5 waktu itu dengan jumlah rakaat 17, makanya minimal 17 kali. Kalau ditambah dengan yang sunah-sunah tentu akan lebih banyak lagi. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini ayat yang sering dibaca, tetapi karena keawaman, karena ketidakpahaman kita di dalam mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terkadang kita banyak melanggar dari apa yang kita baca. Bahkan kehidupan kita kontradiktif, bertentangan dengan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Apa itu iyyaka? Artinya hanya kepada engkau, hanya kepada engkau ya Allah na'budu, kami beribadah, wa iya, dan hanya kepada engkau lah ya Allah nasta'in, kami meminta tolong. Jadi hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, ini dalam kaidah maf'ul bihnya, objek penderitanya didahulukan ya daripada yaitu kata kerja ya dan subjeknya. Ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian di sini dijelaskan makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah nakhussuka bil ibadah wa du'ai wal isti'anati wahdaka. Nakhussuka, kami mengkhususkan, kami mengistimewakan, kami menspesialkan
ka Engkau ya Allah bil ibadah, yaitu dalam beribadah, wa doa, di dalam berdoa, wal isti'anah, dan meminta pertolongan, wahdaka saja. Jadi maksud kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Maksudnya adalah kami mengistimewakan, kami mengkhususkan Engkau saja ya Allah di dalam beribadah, dalam berdoa, dan di dalam meminta pertolongan. Ya, jadi tidak khusus yang lain, tidak boleh untuk yang lain, karena kita mengistimewakan, mengkhususkan hanya untuk Allah. Di dalam beribadah, di dalam berdoa, dan di dalam meminta pertolongan, ya ini khusus untuk Allah, yang tidak boleh ya diletakkan, yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, kemudian dibahas oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam keterangan di sini dalam beberapa poin. Beliau menjelaskan kemudian yang pertama adalah zakara ulamaul arabiyah. Jadi para ulama bahasa Arab, para pakar atau ahli bahasa Arab, yaitu menyebutkan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qaddama maf'ula bihi, mendahulukan maf'ul bih, mendahulukan objek, bahwa Allah mendahulukan objek, yaitu yang berbunyi iyyaka, ka di situ ya, alal fi'li, atas fi'il, yaitu na'budu, dan di situ juga ada subjeknya, na'budu, kami beribadah. Harusnya kan na'buduka. Nah, tapi karena di sini didahulukan ya maf'ulnya dulu, yaitu iyyaka na'budu, ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kemudian juga wa nasta'inu, dan juga kata kerja dan juga objek nasta'in, kami minta tolong. Untuk apa? Tujuannya Allah mendahulukan maf'ul bih, mendahulukan objek dibandingkan dengan kata kerja, yaitu fi'il, yaitu liyakhusul ibadah, untuk mengkhususkan ibadah, ya, untuk ya mengistimewakan yaitu ibadah, wal isti'anah, dan minta tolong, bihi, kepadanya, kepada Allah, wahdahu saja. Jadi kenapa Allah mendahulukan maf'ul bih atas kata kerja, atas fi'il, dan juga atas subjek? Ya, tujuannya adalah supaya mengkhususkan ibadah dan minta tolong ini hanya kepada Allah saja. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Ya, jadi orang-orang yang memahami bahasa Arab atau para ahli bahasa Arab atau pakar bahasa Arab, ya, kita kalau belajar nahwu dan shoraf, kita akan paham. Jadi kalau dalam satu kalimat maf'ul bih ini didahulukan daripada fi'il dan juga fa'ilnya, ya, fi'il dan juga kata kerja dan subjeknya, ini menunjukkan bahwa fi'il itu, kata kerja itu dikhususkan, ya, yaitu kepada, yaitu maf'ulnya. Nah, sini karena maf'ulnya Allah, iyyaka, hanya kepada Engkau, jadi khusus kepada Allah. Apa yang dikhususkan kepada Allah? Yaitu na'budu, beribadah, dan wa nasta'inu, dan meminta pertolongan. Itu kaidahnya. Kemudian wa yahsuruhu ma fihi duna siwahu, dan wa yahsuru, dan bahkan membatasi, huma keduanya, membatasi ibadah, membatasi meminta pertolongan itu, ya, fihi, pada Allah, duna siwahu, ya, bukan kepada selainnya. Ya, jadi yang namanya ibadah dan minta tolong itu dibatasi hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ya, jadi kalau seandainya sekarang ada orang masih beribadah, ada orang masih minta tolong kepada selain Allah, apakah minta tolong kepada dukun-dukun, kepada orang-orang pintar, atau kepada penghuni-penghuni kubur, atau kepada penghuni-penghuni pohon yang dikeramatkan, atau penghuni-penghuni ya lembah-lembah ataupun telaga-telaga yang dikeramatkan, yaitu kepada para jinnya, berarti dia sudah melanggar yaitu kalimat atau kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, makanya orang bisa membaca tapi tidak memahami. Ya, jadi ketika kita mengatakan
ketika kita mengucapkan ya dalam sholat kita, yaitu di dalam surah Al-Fatihah sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus kita pahami bahwa ketika kita mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, itu maksudnya adalah bahwa kita ini beribadah dan minta tolong itu khusus kepada Allah. Dan kita batasi ibadah dan minta tolong itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kalau kita melakukannya berarti kita telah jatuh ke dalam perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah Jalla wa'ala. Ya, itu harus dipahami betul. Ya, jadi kadang-kadang kita ya karena ketidakpahaman, karena kejahilan kita terhadap bahasa Arab, kejahilan kita di dalam memahami tafsir Al-Quran, ya kejahilan kita terhadap akidah tauhid, kita banyak melanggar. Ya, kita banyak bertentangan ya dengan apa yang kita baca karena keawaman. Jadi pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanamkan dalam diri kita bahwa ibadah kita ini hanya kepada Allah, dan ketika kita hendak minta tolong hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Itu menurut para ulama bahasa Arab. Ya, penjelasan tentang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hal yang senada juga bisa kita lihat di dalam Al-Quran, ya, surat yaitu Az-Zumar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bal, tetapi Allah, kepada Allah, maf'ul bihi duluan. Ya, fa'bud, maka beribadahlah. Ya, yang normal ubudillah, beribadahlah engkau kepada Allah, itu yang normal. Tapi ketika dikatakan balillaha, tetapi kepada Allah lah, maf'ul duluan, fa'bud, maka beribadahlah, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi ini banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran, ya, bentuk kalimat yang maf'ul dulu, ya, baru kemudian fiil, ya, dan juga fa'ilnya, ya, atau dikatakan predikat dan subjeknya baru dibelakangkan, ya, didahului maf'ulnya dulu atau objeknya dulu. Banyak dijumpai di dalam Al-Quran. Ya, bagi orang-orang yang mempelajari bahasa Arab tahu itu, ya, maksud daripada kalimat tersebut. Ya, maka kita pahami bahwa kalau andai kata ada dalam kalimat, apalagi ini dalam ayat Quran, ya, letak maf'ul bih, letak objek itu didahulukan daripada predikat dan subjek, ya, subjek dan predikat, yaitu di sini adalah kata kerja, fiil, maka itu maksudnya adalah untuk mengkhususkan, ya, untuk mengistimewakan, yaitu kata kerja di ibadah, yang kemudian minta tolong itu hanya kepada Allah saja, yaitu kepada maf'ul atau kepada objeknya. Ya, mudah-mudahan dipahami, ya, keterangan ringkas dari sisi bahasa, ya, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, sanian yang kedua, inna hadhil ayah allati yuqarriruhal muslim asyarati marrati fi sholati wa kharijiha hiya khulasati suratil Fatihah wa hiya khulasatil Qur'ani kulluhu. Sesungguhnya hadhil ayat ini allati yang yuqarriruha, yang diulang-ulang oleh al-muslim, oleh seorang muslim. Sesungguhnya ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya ayat ini yang diulang-ulang oleh muslim, yaitu membacanya asyarat marat, ya, belasan kali, ya, bahkan mungkin lebih dari 20 kali dalam sehari kalau dengan ya, sholat sunnah. Fi sholat, baik itu di dalam sholat, wa kharijiha, dan di luar sholat. Dia surat tersebut, ya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah khulasatu, merupakan ringkasan dari suratul Fatihah, dari surat Al-Fatihah. Ya, jadi kalau kita baca Al-Fatihah, nah ringkasannya, ya, perasannya, inti daripada surat Al-Fatihah ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dan kemudian juga wahiyya, dan dia iyyaka na'budu ini juga ada khulasatul Qur'ani kulluhu, merupakan ringkasan Al-Qur'an secara menyeluruh. Ya, jadi kalau Al-Qur'an itu diperas, disaring, maka yang tertinggal hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah menurunkan Quran kepada kita adalah agar kita beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah ini adalah mentauhidkannya. Sebagaimana yang sering dibacakan, ya Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ibadah di sini banyak ditafsirkan oleh para ahli tafsir, yaitu liyuwahiduni, yaitu agar mereka mengesahkan, agar mereka mentauhidkanku. Jadi Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah, ada agar kita mengesahkan, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ya, makanya surat Al-Fatihah itu adalah merupakan surat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya kita baca berulang-ulang di dalam sholat. Ya, bahkan banyak faidah-faidah surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita. Dan dari surat Al-Fatihah itu ada satu surat yang juga merupakan bacaan penting, karena ini adalah merupakan ringkasan, merupakan intisari daripada surat Al-Fatihah dan bahkan surat Al-Qur'an secara menyeluruh, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, karena kita katakanlah khatam Al-Quran, kita paham Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, tapi kita tidak beribadah kepada Allah saja, tidaklah kita meminta pertolongan kepada Allah saja, kita katakan hafal Quran, tapi masih suka mendatangi, yaitu kuburan-kuburan para wali, untuk meminta ini, meminta itu, atau kita datang ke dukun-dukun, maka tidak ada gunanya kita hafal Quran. Tidak ada gunanya kita selama ini mempelajari Al-Quran kalau tidak memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini adalah perkara penting. Makanya pahami Al-Quran itu sebaik-baiknya, dan belajarlah Al-Quran memang dari orang-orang yang memang ahli di dalam bidangnya, orang-orang yang kompeten di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu penjelasan yang kedua dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Adapun salisan yang ketiga, innal ibadah fi hadhil ayah ta'ummul ibadati kullaha misl shalah wan nazri wa dzabhi wala siyama du'a li qaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah, rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Sesungguhnya ibadah fi hadhil ayat, di dalam ayat ini, yaitu iyyaka na'budu, jadi ibadah di situ. Jadi kata-kata hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Nah, jadi sesungguhnya ibadah di dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Fatihah tersebut, ta'ummu meliputi atau bersifat umum, yaitu al-ibadah, ibadah kullaha seluruhnya. Jadi bukan hanya berdoa saja, bukan hanya sholat saja, tapi menyeluruh. Misru seperti as-sholat misalnya, wan nazri nazar, wa dzabhi menyembelih ternak yaitu kurban atau akikah dan sejenisnya, wala siyama terlebih-lebih adalah ad-du'a dalam berdoa. Jadi semua yang berbau ibadah, yang sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sebagai satu bentuk ibadah, masuk ke dalam surat ini. Artinya hanya kepada Allah. Jadi kita ini bernazar hanya kepada Allah, kita sholat hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, dan begitu seterusnya. Jadi ibadah ini sifatnya umum, bukan ibadah-ibadah tertentu. Jadi sesuatu yang disebut ibadah itu harus hanya kepada Allah, kita khususkan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Nah, kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Nah, itu. Jadi termasuk juga doa. Janganlah kita ini berdoa, memohon, meminta,
ya meminta pertolongan, meminta bantuan atau apapun ya kepada selain Allah, apakah itu penghuni-penghuni kubur, apakah penghuni kuburnya itu para wali, orang-orang soleh, bahkan kuburnya itu adalah para nabi, ya, atau kepada penghuni-penghuni lembah yaitu jin-jin, ya, atau kita minta bantuan kepada para malaikat, apalagi kepada benda-benda mati yaitu matahari, bulan, bintang, gunung, pohon dan seterusnya, apalagi itu. Ya, tidak pantas kita berdoa, tidak pantas kita meminta sesuatu, memohon sesuatu, apakah itu rezeki, apakah itu kesembuhan, apakah itu jodoh, apakah itu keturunan dan yang lain-lain, kalau ditujukan yaitu kepada selain Allah. Ya, karena ibadah yang dimaksud di dalam iyyaka na'budu, ya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, itu meliputi segala sesuatu, termasuk dalam masalah ibadah, ya, termasuk dalam masalah berdoa. Fakama anna sholata ibadah, maka sebagaimana bahwasanya sholat itu adalah suatu ibadah, la tazuzu, maka tidak boleh li rasulin, tidak boleh sholat itu untuk rasul, wala li waliin, dan tidak boleh juga untuk atau kepada wali. Fakadzalika doa, maka demikian juga yang namanya doa merupakan ibadah, merupakan suatu ibadah. Nah, sebagaimana sholat kita pahami bahwa kita tidak boleh sholat ia menghadap atau kepada nabi, kepada rasul, kepada orang soleh, kepada wali dan seterusnya, maka ketika kita pahami itu sholat tidak boleh kepada selain Allah, maka begitupun doa. Doa juga adalah merupakan ibadah yang tidak boleh kita utarakan, yang tidak boleh kita panjatkan, yang tidak boleh kita ungkapkan kepada selain Allah. Tetapi huwa, dia itu lillahi wahdah, untuk Allah saja. Tetapi dia itu untuk Allah semata-mata, tidak boleh yang lainnya. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Al-Jin, ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan wahai Nabi, innama hanyalah ad'u, aku berdoa, aku hanyalah menyeru kepada Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan seseorang pun dengan Allah. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat manusia umumnya dan kepada kaum muslimin khususnya bahwa beliau itu berdoa, memohon, menyeru itu hanya kepada Rabb saja, yaitu kepada Allah saja. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi kalau sekarang ada dai-dai, ada para tokoh agama, ada ustadz-ustadz, kiai-kiai atau habib-habib yang mengajak kita untuk berdoa kepada penghuni kubur, bahkan sebelumnya mereka membaca sholawat-sholawat, bahkan mereka menyanyi-nyanyi di kuburan, lalu mereka mengutarakan keinginan mereka kepada penghuni kubur, janganlah diikuti, karena itu sudah bertentangan dengan akidah Islam. Ya, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah melarang ya perbuatan tersebut, karena termasuk bentuk kemusyrikan, yaitu suatu dosa yang tidak akan diampuni, yaitu dosa-dosa tersebut bahkan akan menyebabkan kekekalan di dalam neraka, aliyadzubillah. Ya, itu yang ketiga. Ya, jadi ini mencakup ya semua ibadah, ya, termasuk yang banyak terjadi adalah yaitu dalam masalah berdoa. Banyak di antara kaum muslimin karena keawamannya, karena ketidakpahamannya, karena kejahilannya, masih banyak di antara mereka kita jumpai berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah, aliyadzubillah. Kemudian yang keempat, Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu zinnuni idza'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa stajaballahu lahu. Dakwatu, doanya Zinnun, Nabi Zunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia berdoa biha dengan doa itu, wahwa sedangkan beliau waktu itu fi batnil laut, berada di dalam perut ikan paus. Apa yang diucapkan, apa yang didoakan, ya yang Nabi Zunnun atau Nabi ini berdoa,
yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, sebagaimana juga dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya. Nah, lam yad'u biha, tidaklah berdoa dengan doa tersebut rajulun muslim, seorang muslim, fi syai'in qatun, dalam suatu perkara sedikit pun, illa stajaballahu lahu, melainkan Allah akan mengijabah, melainkan Allah akan memperkenankan, yaitu lahu baginya, yaitu bagi doanya. Hadis dalam riwayat Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh dia dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Nah, ini contoh ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita ini mendapatkan kesusahan, kesulitan, sebagaimana dulu Nabi Yunus, ya ketika ditelan ikan paus dan dia sulit untuk keluar dalam kegelapan perut ikan paus, maka tidak ada saat itu yang diucapkan kecuali memohon kepada Allah, kecuali dia berdoa kepada Allah dan mengakui bahwa dia telah berbuat salah, yaitu kepada Allah. Maka dia mengatakan, dia mengucapkan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kalau doanya Nabi Yunus ini diucapkan oleh kita ketika kita mendapatkan kesusahan, ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita sedang galau, ketika kita sedang mendapatkan suatu perkara yang menghimpit kita, lalu kita ucapkan doa ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut, illa melainkan istajaballahu la, Allah akan mengabulkan. Jadi ketika kita mendapatkan kesusahan, bukan datang ke kuburan, bukan datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, atau kita datang ke kuburan-kuburan orang-orang soleh lalu minta pertolongan, tapi menghadaplah ke hadapan Allah. Ya, puji-puji Allah, sanjung-sanjung Allah, lalu kemudian datanglah kepada Allah dengan penuh permintaan, dengan penuh harapan. Ya, kemudian berharap, berdoa supaya Allah mengangkat kesusahan dan kesulitan kita. Nah, di antara doa yang dapat kita panjatkan, di antara doa yang dapat kita utarakan kepada Allah adalah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Yunus, dan kalau kita sebagai muslim mengucapkan doa ini, insya Allah akan dikabulkan doa yang kita panjatkan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakan kita pada saat kita mendapatkan kesusahan, pada saat kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan suatu perkara yang menghimpit, menyesakkan dada kita, ya, menyusahkan diri kita, datanglah kepada Allah, bukan datang kepada tempat-tempat yang dilarang. Itulah bukti kita paham, yaitu surat Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka wahai saudara-saudaraku, ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita belajar, marilah kita menuntut ilmu sebaik-baiknya, ya, dengan bersandarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang sahih. Insyaallah kita akan terbimbing, yaitu kepada petunjuk, kita akan terbimbing kepada hidayah, sehingga kita tidak akan salah dan keliru dalam melangkah dan mengakhiri kehidupan kita. Ya, inilah bahagian yang dapat kita pelajari dari bab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi khulasahnya, ringkasannya adalah ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita mengucapkan belasan kali, ya bahkan bisa lebih kalau kita membaca itu juga di sholat-sholat sunnah, ya. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, harus kita pahami maksud dan tujuan dari ucapan tersebut. Apa tujuan kita mengucapkan, yaitu pada saat kita mengucapkan, maka janganlah sekali-kali kita beribadah, janganlah sekali-kali kita ini berdoa, meminta pertolongan, ya, kita minta bantuan atau apapun dari berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul,
yang kemudian ditujukan kepada selain Allah, karena ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Ya, karena ini khusus ya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini berfaedah untuk kita seluruhnya. Hendaklah kita senantiasa menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita selama-lamanya sampai akhir hayat kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan pada saat kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita tetap dalam akidah yang sahih, tetap dalam keimanan yang bersih dari berbagai macam kemusyrikan. Sekali lagi, mudah-mudahan berfaedah khusus untuk saya dan juga untuk anak-anak, cucu-cucu, menantu-menantu, keluarga besar saya, dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin untuk senantiasa mengambil faedah, mengambil manfaat ya dari apa yang sama-sama kita pelajari. Dan dicukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut pada penjelasan yang lain. Insyaallah ditutup dengan walhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم